Nih ya, udah hidup, motornya udah hidup. Jadi ini penyebab utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada, para pencinta kuku hitam. Pastinya di video kali ini saya lagi menangani sepeda motor Jupiter MX. Ini sepeda motornya sulit untuk dihidupkan, bisa dibilang mogok lah ya. Ini tadi yang punya konsultasi sama saya. Dia minta diperbaiki sepeda motornya, dan kendala sepeda motornya itu mogok tiba-tiba, kehabisan bensin, hampir habis, diisi kembali bensin dan akhirnya mogok sampai saat ini. Nah, ini sepeda motornya pas saya tanya apakah ngasap atau enggaknya, sedikit ngasap ini ya. Lantaran di sini sepeda motor Jupiter MX-nya itu sedikit ngasap, jadi saya cek terlebih dahulu di bagian busi. Nah, di busi nanti kita bisa buktikan apakah ada kendala di businya yang bisa jadi berkerak lantaran sepeda motor ini sedikit berasap. Nah, ngasap ya. Nah, di bagian oli juga besar kemungkinan karena dia posisi sepeda motor sedikit mengasap selayang ya. Jadi motor ini otomatis olinya akan nyusut ataupun bisa jadi beransur-ansur, ataupun mulai makin lama dipakai pemakaian sepeda motor, maka semakin cepat olinya habis dengan sendirinya. Nah, sementara kalau kita rutin pergantian oli dan dia nggak ngasap, otomatis olinya tetap normal, paling agak berkurang sedikit. Nah, itu biasa-biasa aja ya. Jadi ini kalau umpamanya olinya nggak ada, otomatis sepeda motor ini ngejim, serta setidak-tidaknya kalau olinya udah agak kurang itu jim panas. Nah, dan juga buat solusi teman-teman, kalau umpamanya menemukan motor yang sering jim panas, coba cek di bagian noken asnya. Buat motor-motor bebek lainnya seperti jenis Supra, Smash dan lain sebagainya, itu umpamanya jam panas persekian kilo dia mogok, cek bagian headnya, yaitu bagian noken asnya ataupun as klepnya. Nah, ini juga motor kalau umpamanya olinya hampir kering juga akan mengakibatkan jam panas. Nah, jadi untuk langkah pertama kita cek terlebih dahulu di bagian lubang busi ya. Maksud saya di bagian busi. Kita cek dulu businya. Nah, cukup bergerak juga. Ini kelihatan kalau dia olinya naik ke atas. Ini ya. Kelihatan. Dan ini kalau dibilang parah, dia nggak begitu parah ya. Kalau memang yang bagian yang parah, yang bagian ngasapnya yang parah sepeda motor itu, umpamanya motor ini parah ngasap di sini sampai lubangnya atau rongganya itu bisa ketutup sama kerak. Lantaran pembakaran bensin campur sama oli yang berlebihan masuk ke bagian busi, bagian dalaman busi sini, yang mengakibatkan di sini rongga-rongga di sini semuanya ketutup sama kerak. Nah, jadi mengeras. Oke. Jadi ini businya wajib diganti juga ya. Ini untuk busi wajib kita ganti, nanti kita ganti. Dan ini udah di ujungnya sudah dilincipkan ataupun udah diruncingkan seperti ini ya, untuk menetralkan pengapian businya. Biasanya ini udah ada kendala di bagian busi, jadi dibersihkan dan diruncingkan seperti ini. Ini kelihatan ya, digerinda ataupun diasah bagian sini sehingga dia runcing. Dan fungsinya untuk busi yang apinya pecah itu kalau masih bisa diakali, ini bisa diakali buat teman-teman semua.
akali seperti ini. Di bagian ujung sini direnggangkan seperti ini ya. Ini kita renggangkan. Nah, seperti ini, lalu diluncingkan seperti ini. Nah, pakai alat gerinda ataupun diasah seperti ini. Nah, kembali dipasang dan dibersihkan di bagian ujung sini. Nah, itu sudah cukup ya. Nah, namun ini lantaran ini udah ada proses pembersihan, dan lebih baiknya kita ganti aja daripada risikonya nanti ngulah lagi. Jadi ini diganti aja sama yang baru. Oke. Dan lanjut kita ke proses pengecekan di bagian oli. Nah, ini olinya ya, udah kita kendorkan. Dan di sini untuk oli benar-benar nggak ada, dan di sini nggak ada ya, nggak ada oli sama sekali. Nah, dan kita miringkan sepeda motornya. Kita coba miringkan sepeda motornya. Kunci terlebih dahulu. Oke, lanjut kita miringkan sepeda motornya. Nah, ini ya. Nah, ini tetap nggak ada oli. Jadi intinya masalahnya menurut saya untuk saat ini, sepeda motor ini itu jam panas karena oli mesin itu udah hampir habis, bahkan mungkin bisa jadi udah habis. Jadi dia jam panas, makanya mogok. Di selah jam total dia enggak ya, enggak. Di selah dia masih enggak lengket, dan ring piston masih aman, tapi namun bisa jadi nanti ngasap makin parah. Kita nggak bisa pastikan, nanti bisa jadi ngasapnya makin parah, dan juga bahkan benar-benar parah. Kita nggak bisa apa ya, nanti baru kejelasannya. Dan setelah kita isi oli, serta kita usahakan hidup, udah hidup, kita konsultasi lagi sama yang punya, apakah umpamanya nanti ngasap. Jadi kita konsultasi sama yang punya, perlu pembongkaran atau enggaknya. Kalau umpama memang yang punya minta pembongkaran dan juga emang harus kita bongkar, ya kita bongkar. Jadi untuk langkah yang harus kita lakukan yaitu pergantian oli dan juga pergantian busi. Nah, oke, lanjut kita ke proses pergantian busi dan juga pergantian oli dari sepeda motor ini. Oke, ini udah selesai ya. Mohon maaf ini udah sore, jadi tadi ada sedikit pekerjaan yang lain, jadi saya nggak fokus di video ini. Jadi nggak fokus maksud saya di pekerjaan di sepeda motor ini. Jadi yang perlu teman-teman ganti kalau menemukan masalah seperti ini yaitu di bagian busi seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga oli ini udah saya ganti sama yang standaran dia. Ini udah saya ganti sama yang 1 liter. Nah, ini buat sepeda motornya udah cukup sampai di situ aja, udah hidup ya. Dan nggak ada masalah di karburator ataupun di masalah lain yang saya congkel-congkel, nggak ada. Saya cuman fokus di busi sama olinya aja. Proses pergantian saya nggak perlihatkan tadi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi ini tinggal kita on-kan kontak dan kita engkol. Nah, ini ya, udah hidup, sepeda motornya udah hidup dan udah pasti ngasap. Nah, nih kelihatan ya, ngasap ya. Jadi ini penyebab utama businya cepat mati. Nah, oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan juga teman-teman umpamanya menemukan masalah yang sama bisa mempraktekkan sesuai dengan apa yang saya terangkan di video kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta kuku hitam, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah sini.